Kisah yang akan aku ceritakan malam ini berasal dari teman kita, Rama. Pada tahun 2017, Rama bekerja di salah satu bandara tersibuk di Indonesia sebagai ground staff untuk sebuah maskapai berplat merah. Sebagai ground staff, tugasnya bukan sebagai pramugara atau pilot, melainkan melayani tamu bisnis kelas dan first class di bandara, termasuk melayani penumpang di ruang tunggu eksklusif. Menurut cerita Rama, kejadian ini terjadi pada tanggal 24 Agustus 2017. Seperti karyawan lainnya, hari itu Rama bekerja selama 10 jam dari pukul 2 siang hingga 10 malam. Namun, pada hari itu, Rama datang lebih awal sekitar pukul 1.45 siang. Karena masih ada waktu sebelum mulai bekerja, ia memutuskan untuk berkeliling di area bandara. Saat sedang berjalan-jalan, Rama bertemu dengan temannya, Fikri, nama samaran, yang kebetulan satu shift dengannya hari itu. Mereka pun mengobrol hingga lupa waktu. Ketika menyadari jam sudah menunjukkan pukul 2 siang, mereka segera menuju ke area terminal tempat terdapat ruang khusus untuk ground staff bersiap-siap. Saat mereka sedang bersiap-siap di ruangan itu, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Rama mengira itu atasannya yang mungkin marah karena mereka terlambat untuk briefing. Dengan cepat Rama menjawab, "Bu, bentar lagi kami siap." Lalu berjalan ke pintu untuk membukanya. Namun begitu pintu dibuka, yang muncul bukan atasan mereka, melainkan seorang ibu-ibu tua dengan perawakan sederhana, mengenakan kemeja biru, dan sedang menggendong bayi yang sedang menyusu. Rama dan Fikri terkejut, bukan hanya karena tiba-tiba ada orang di ruangan itu, tetapi juga karena ruangan tersebut hanya bisa diakses oleh petugas menggunakan ID card khusus. Selain itu, ruangan itu berada di area staf yang sangat ketat penjagaannya. Bahkan untuk masuk ke area itu, harus melalui pemeriksaan khusus. Mereka pun bertanya kepada ibu itu, "Ibu mau kemana? Ibu penumpang, ada boarding pass?" Tapi ibu tersebut tidak menjawab dan hanya diam. Karena bingung dan merasa sudah terlambat, Rama dan Fikri memutuskan untuk mengantar ibu itu petugas keamanan security bandara yang berjaga tidak jauh dari ruangan mereka. "Bu, ikut kami ya," kata Rama. Mereka menyerahkan ibu itu kepada petugas keamanan sambil berkata, "Bang, ini mungkin penumpang yang tersesat. Tolong dicek pesawatnya dan diantar ke tujuannya ya. Ibu ini tadi masuk ke ruangan staf." Petugas keamanan yang mendengar itu tampak bingung. Ia berkata, "Kok bisa ya? Dari tadi saya jaga di sini, nggak ada orang yang masuk ke area staf." Meski begitu, petugas keamanan tetap bersedia membantu. Rama dan Fikri pun merasa lega dan kembali ke ruangan mereka untuk mengikuti briefing dengan atasan. Setelah briefing selesai, mereka mengambil peralatan kerja di ruangan lain dan mulai berjalan menuju pos masing-masing. Saat sedang berjalan, mereka berpapasan dengan seorang ibu-ibu lain yang duduk di kursi roda. Ibu itu tampak berusia sekitar 50 tahunan dan menangis. Ia didorong oleh seorang anak magang bandara, sementara atasan Rama berjalan di belakang mereka. Karena penasaran, Rama bertanya kepada atasannya, "Pak, kenapa ibu itu menangis?" Atasannya menjawab, "Anaknya meninggal di ruang tunggu sebelum naik pesawat karena serangan jantung. Informasinya nanti disebar lewat grup WhatsApp." Rama dan Fikri terdiam mendengar jawaban itu. Menurut Rama, kejadian seperti itu jarang sekali terjadi di bandara. Namun, mereka berusaha memahami bahwa umur seseorang memang tidak ada yang tahu. Setelah itu, Rama dan Fikri berpamitan kepada atasan mereka dan melanjutkan perjalanan menuju pos masing-masing. Saat sedang berjalan, ponsel Rama dan Fikri berbunyi menerima notifikasi dari grup WhatsApp mereka. Pesan tersebut berisi informasi yang sebelumnya sudah disampaikan oleh atasan, yaitu mengenai penumpang yang meninggal di ruang tunggu. Penumpang tersebut ternyata adalah anak dari ibu yang sebelumnya menangis di sana. Rama dan Fikri membaca pengumuman tersebut dengan saksama. Ternyata dalam pesan WhatsApp itu juga terlampir foto penumpang tersebut beserta boarding pass dan surat keterangan yang menjelaskan penyebab kematiannya. Dalam surat itu tertulis bahwa penumpang tersebut meninggal pada pukul 12:20 waktu Indonesia Barat, yang berarti sebelum Rama tiba di bandara. Ketika mereka melihat foto penumpang itu, Rama dan Fikri langsung terkejut. Penumpang yang meninggal itu ternyata adalah ibu yang mengetuk pintu ruangan staf sebelumnya, tepat ketika Rama sedang bersiap-siap. Namun, berdasarkan waktu kematian yang tercantum, ibu tersebut seharusnya sudah meninggal sebelum Rama tiba.
Bagaimana mungkin seseorang yang sudah meninggal masih mengetuk pintu dan berbicara dengan mereka? Keduanya merinding memikirkan hal tersebut. Saat mereka masih berusaha mencerna kejadian itu, masuk lagi sebuah informasi dari bagian barang yang melampirkan daftar barang milik almarhumah. Salah satu barang yang disebutkan adalah dot susu bayi. Ramah dan Fikri langsung mengingat bahwa dot tersebut dipakai oleh bayi yang digendong oleh ibu tersebut ketika mereka bertemu. Ramah dan Fikri terduduk lemas, syok, dan tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Mereka bertanya-tanya mengapa ibu tersebut mendatangi mereka, mengapa ibu itu datang ke ruangan staf. Namun hingga kini mereka tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dengan tubuh yang masih gemetar, mereka berusaha mengumpulkan kembali kewarasan mereka dan melanjutkan pekerjaan seperti biasa. Namun, Ramah dan Fikri memutuskan untuk tidak menceritakan kejadian tersebut kepada rekan kerja atau atasan mereka karena takut dianggap mengada-ada atau berhalusinasi. Hingga kini, misteri itu tetap menjadi tanda tanya besar bagi mereka. Hari itu, mereka memutuskan untuk melanjutkan pekerjaan seperti biasa. Saat berjalan menuju pos kerja, Ramah bertemu lagi dengan abang keamanan yang sebelumnya ia titipkan untuk menjaga ibu yang menangis tadi. Ramah bertanya, "Bang, gimana ibu tadi? Ibu yang tadi aku titipkan sama abang itu, gimana kabarnya?" Abang keamanan menjawab, "Oh, tadi aku tanya baik-baik ke dia. Dek, mana boarding pass-nya?" Tapi dia malah bilang kalau dia bagian dari rombongan penumpang lain. Pas aku coba kejar ke arah terowongan, dia tiba-tiba hilang entah kemana. Ya udahlah, mudah-mudahan dia nggak kesasar lagi. Mendengar jawaban itu, Ramah hanya diam. Di saat itu, ia semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan hari ini. Namun, ia hanya berkata, "Oh gitu ya bang, ya udahlah semoga dia nggak kesasar lagi. Aku pamit dulu ya, mau ke pos kerja. Makasih bang." Ramah pun melanjutkan perjalanan ke pos kerjanya. Hal tentang ibu yang ternyata sudah meninggal itu tidak ia ceritakan kepada abang keamanan karena ia khawatir dianggap aneh atau gila. Ia memilih untuk melupakan kejadian itu dan fokus pada pekerjaannya. Hari terus berlalu hingga memasuki waktu maghrib. Ramah pergi salat untuk menenangkan diri sebelum melanjutkan tugasnya. Setelah itu, ia kembali bekerja seperti biasa. Pada malam hari, tepat pukul 8:21, Ramah bertugas menunggu penumpang kelas utama yang akan mendarat. Sementara itu, Fikri bertugas di pos berbeda. Saat sedang berjaga, Ramah tiba-tiba menerima telepon dari atasannya. "Ramah, tolong kau pergi bantuin rekan kerjaku di bagian lain." Ramah segera menuju tempat rekannya yang membutuhkan bantuan. Dalam perjalanan ia bertemu dengan seorang penumpang yang tersesat. Karena merasa kasihan, Ramah memutuskan untuk membantu penumpang itu. Kebetulan, pesawat yang akan ditumpangi penumpang tersebut tidak lama lagi akan berangkat. Ramah pun mengantarkan penumpang itu ke pintu keberangkatan agar tidak tersesat lagi dan tidak ketinggalan pesawat. Pesawat tersebut dijadwalkan terbang ke Makassar dengan jumlah penumpang sebanyak 86 orang termasuk 2 bayi. Karena jumlah penumpang tidak terlalu banyak, proses check-in berlangsung cepat. Namun malam itu, Ramah kembali mengalami kejadian mistis. Sebelum pesawat berangkat, seperti prosedur biasa, petugas boarding pass memeriksa tiket penumpang di gerbang keberangkatan. Tiket tersebut disobek sebelum penumpang naik ke pesawat. Setelah semua penumpang masuk dan duduk di dalam pesawat, pramugari mulai menghitung jumlah penumpang menggunakan alat penghitung manual. Pramugari berjalan dari depan ke belakang sambil menghitung. Klik, 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 klik. Hasilnya, pas. 86 penumpang sesuai dengan data di sistem. Pramugari pun melaporkan bahwa jumlah penumpang sudah sesuai. Namun, tak lama setelah itu petugas boarding yang berada di pintu keberangkatan tiba-tiba masuk ke dalam pesawat untuk memastikan lagi jumlah penumpang. Ia berkata jumlah penumpangnya bukan 86. Ramah yang mendengar itu bingung. "Kalau bukan 86, terus berapa?" tanyanya. Petugas boarding menjawab dengan nada serius, 88, ini buktinya, katanya sambil menunjukkan soben tiket yang ia pegang. Ramah terdiam merasakan hawa aneh di sekitarnya. Hari itu karena masalah keamanan, kepala kabin atau kepala pramugari memutuskan untuk tidak menutup pintu pesawat. Petugas boarding pun naik ke pesawat dan diminta menghitung sendiri jumlah penumpang.
Ia mulai berjalan dari depan ke belakang sambil menghitung satu persatu, seperti yang dilakukan pramugari sebelumnya. Hasilnya benar, 88 penumpang, sesuai dengan perhitungan pertamanya. Petugas boarding itu dengan tegas berkata, jumlahnya 88 penumpang. Namun, kepala kabin tidak begitu saja menerima pernyataan itu. Ia meminta 3 pramugari lain untuk menghitung ulang. Ketiga pramugari tersebut berjalan dari depan ke belakang sambil menghitung dengan teliti. Setelah selesai, hasil mereka tetap sama seperti sebelumnya, 86 penumpang. Perbedaan hasil hitungan itu membuat kepala kabin dan petugas boarding bingung. Karena takut ada penyusup atau hal-hal yang aneh, mereka sepakat membuat pengumuman. Pengumuman itu berisi pemberitahuan bahwa pesawat ini akan menuju Makassar. Sehingga jika ada penumpang yang salah masuk pesawat, mereka diminta berdiri agar bisa dibantu keluar oleh pramugari. Namun tidak ada satupun penumpang yang berdiri. Itu berarti semua penumpang memang bertujuan ke Makassar. Petugas boarding merasa disudutkan oleh situasi ini. Ia khawatir dianggap salah dan meminta bantuan Ramah yang masih standby di gerbang keberangkatan. "Ayo, sini dulu Ramah. Tolong bantu aku memastikan jumlah penumpang di pesawat itu. Aku nggak mau disalahkan sendirian," kata petugas boarding. Ramah pun setuju membantu. Mereka kembali ke pesawat dan petugas boarding membuat kesepakatan. Kalau hitungan benar 88, pesawat ini boleh berangkat dan aku akan memanggil atasan untuk melaporkan hal ini. Tapi kalau ternyata jumlah penumpangnya 86, aku siap diberi surat peringatan dan diberhentikan bulan depan, ujarnya. Ramah mengangguk menyetujui kesepakatan itu. Kepala kabin juga mendukung dan meminta Ramah menghitung penumpang dari depan ke belakang. Ramah pun mulai menghitung satu persatu sambil menekan tombol penghitung manual. Setelah selesai, hasilnya sama seperti petugas boarding, 88 penumpang. Namun kepala kabin dan kru pesawat tetap tidak terima. Mereka merasa diragukan kemampuan kerjanya. Perdebatan panjang terjadi di dalam pesawat, hingga akhirnya pilot keluar dari ruang kendali untuk mencari tahu masalahnya. "Ada apa ini? Kenapa pesawat belum juga berangkat?" tanya pilot. Kru kabin menjelaskan permasalahan hitungan penumpang. Mereka mengatakan pramugari menghitung 86 penumpang, sementara petugas boarding dan Ramah menghitung 88. Pilot pun memutuskan untuk turun tangan sendiri. "Baik, saya sendiri yang akan menghitung. Ramah, ikut saya. Kita akan menghitung bersama," kata pilot. Pilot membuat kesepakatan jika jumlah penumpang yang dihitung adalah 86, maka petugas boarding harus siap menerima surat peringatan dan diberhentikan dari pekerjaannya. Namun jika jumlahnya 88, kru kabin akan dikenakan sanksi berupa skorsing selama 1 minggu. Pilot dan Ramah mulai menghitung dari depan ke belakang. Mereka menekan tombol penghitung secara bergantian. Namun ketika mencapai 2 baris terakhir, pilot tiba-tiba berhenti menghitung. Ramah terus menghitung sampai selesai dan hasilnya tetap 88 penumpang. Pilot menatap Ramah dengan wajah serius. "Kau melihat mereka?" tanya pilot. "Maksud Pak?" Ramah bingung. Pilot menjelaskan bahwa di 2 baris terakhir ada 2 sosok yang duduk diam. Mereka terlihat seperti penumpang biasa tetapi tidak terdeteksi di sistem. Mereka adalah sosok penumpang mistis yang hanya menumpang. Ramah tertegun mendengar penjelasan itu. Sosok tersebut, menurut pilot, adalah 2 pria muda berpakaian hitam sekitar usia 25 tahun dengan tatapan kosong yang lurus ke depan. Ramah tidak menyadari keanehan itu saat menghitung sebelumnya. Pilot akhirnya menenangkan situasi dengan mengatakan, "Tidak ada yang salah dengan hitungan kalian. Kalian semua benar." Pramugari menghitung 86 dan petugas boarding menghitung 88. Itu karena 2 sosok itu hanya penumpang mistis. Setelah itu, pilot meminta semua kru kembali bekerja. Ramah dan petugas boarding turun dari pesawat sementara pintu pesawat ditutup untuk keberangkatan. Meskipun begitu, Ramah masih teringat dengan peristiwa aneh tersebut. Hari itu menjadi pengalaman mistis yang tidak akan ia lupakan. Dimulai dari bertemu dengan ibu yang ternyata sudah meninggal, hingga kejadian dengan 2 sosok misterius yang hanya menumpang pesawat.